Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan serta semangat dalam menuntut ilmunya Allah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat istikharah ya. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah dengar apa sih sholat istikharah itu? Atau mungkin ada yang sudah pernah melakukan sholat istikharah. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Sebelumnya silahkan diambil buku dan pulpennya untuk mencatat materinya. Jika sudah dicatat materinya pada pertemuan kemarin, maka dibuka materinya dan disimak ya. Oke. Apa sih sholat istikharah itu? Nah, menurut bahasa, istikharah adalah memilih. Apa? Memilih. Oke. Nah, menurut istilah sholat istikharah yaitu sholat sunnah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan satu yang terbaik dari dua atau beberapa pilihan yang meragukan dalam memutuskan sesuatu hal. Nah, namanya memilih itu pasti ada beberapa pilihan. Mungkin ada 2 pilihan, mungkin ada 3 pilihan atau beberapa pilihan. Misalkan tidak ada pilihan, apakah bisa dilakukan sholat istikharah? Ya tidak bisa. Ini ketika kita ragu dalam memilih sesuatu, ini apa ini ya, ini atau itu, gitu misalnya ya. Nah, di sini salah satu contohnya ketika seorang menemui kendala dalam menentukan sekolah tujuan. Misalkan nih, ketika sampai kelas 9 ya, kelas 9 bingung mau lulus kira-kira mau ke SMA atau ke SMK ya gitu. Nah, itu berarti kan suatu bingung antara milih SMA atau SMK. MA atau SMK itu adalah sebuah pilihan yang meragukan. Yang mana ya? Nah, ini kita dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah. Tujuannya apa? Agar ditetapkan kepada Allah pilihan yang terbaik menurut Allah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih tata cara sholat istikharah itu? Ada yang sudah tahu mungkin? Yang pertama yaitu niat. Apapun yang pertama kali itu kita harus niat terlebih dahulu, karena innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu pasti diawali dengan niatnya. Percuma sampai jungrik sholat tetapi nggak tahu niatnya, tidak ada artinya apa-apa. Maka dari itu kita belajar dulu tentang niat sholat istikharah itu bagaimana sih. Bisa dilihat semuanya ya, atau bisa dibuka catatannya. Coba tirukan. Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Satu kali lagi. Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli, saya berniat sunnatal istikharati, melakukan sholat sunnah istikharah rak'ataini, dua rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Setelah niat bagaimana Bu? Nah, tadi kan ada rakaataini, berarti berapa rakaat sholat istikharah itu? Dua rakaat ya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, ini rakaat pertama harus membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Ya, seperti biasa sampean sholat, rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah, kemudian surat pendeknya itu membaca surat apa?
Al-Kafirun. Ada yang sudah hafal bacaannya surat Al-Kafirun itu bagaimana? Coba kita bunyikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Seperti itu tadi. Jadi rakaat pertama ya, sampean baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua baca apa? Tetap sama Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, ini menurut Sayyid Sabiq itu tidak ada bacaan khusus, artinya setelah membaca surat Al-Fatihah kita bebas membaca surat apapun. Ini boleh ya, ketika sampean hafalnya surat apa ini Al-Kautsar, boleh membaca surat Al-Kautsar ya. Ini bebas, sehafalnya sampean, surat pendeknya membaca apa, seperti itu. Nah, kemudian kapan ya waktu yang tepat ketika mau sholat istikharah? Apakah pagi hari, siang hari, malam hari, atau kapan ya yang tepat? Nah, ini adalah bisa dikerjakan kapan saja. Ingat ya, kapan saja, baik pada waktu siang ataupun pada malam hari. Namun waktu terbaik untuk mengerjakan sholat istikharah adalah di waktu malam hari atau sekurang-kurangnya setelah mengerjakan kewajiban sholat isya hingga sebelum masuk waktu subuh. Kenapa kok malam hari ya Bu? Karena waktu malam, waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajabah. Semua doa, semua permintaannya sampean itu pasti diijabah oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu ini dianjurkan waktunya malam atau sepertiga malam. Nah, ini khususnya ya sebaiknya dilaksanakan 3 malam atau 7 malam berturut-turut sampai mendapat pilihan atau petunjuk. Misalkan nih sampean sudah sholat ya 2 hari, pada malam itu sholat istikharah 2 hari, tapi kok belum mendapat petunjuk, ya jangan putus asa, sholat lagi, minta petunjuk sama Allah lagi, minta jawaban dari Allah lagi sampai 7 malam berturut-turut. Namanya berturut-turut, tidak ada yang putus. Misalkan kemarin sholat, hari ini nggak sholat, kemarin besok lagi sholat, jangan seperti itu, tetapi berturut-turut 7 malam, insya Allah akan diberi jawaban yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara pilihan-pilihan tadi yang meragukan. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah doa. Doanya bagaimana sih? Setelah mengerjakan sholat istikharah dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Loh Bu, kalau nggak hafal gimana Bu? Bolehkah membaca? Boleh. Ataukah harus ini Bu membacanya? Tidak harus, sebisanya, atau mungkin sampean pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, boleh ya. Coba ayo kita baca sama-sama doa sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Nah, titik-titik ini adalah pilihan kita. Kita mau memilih yang mana? Ini dicurhatkan kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Selanjutnya, khairul li fi dini wa ma'ashi faqdur li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wa 'ajilihi wa ajilihi fasrifhu 'anni wasrifni 'an wa qadurhu liyal khairu haitsu kana thumma rabbini bih. Nah, gitu ya.
sama-sama belajar ya, dibunyikan doa sholat istikharah ini tadi. Nah, titik-titik yang ada di dalam kurung tandanya adalah kita sebutkan keinginan kita, pilihan kita atau urusan kita, seperti itu. Kemudian jawaban sholat istikharah itu bagaimana sih, gitu ya. Nah, petunjuk atau isyarat yang diberikan Allah bisa melalui berbagai cara, yaitu bisa melalui mimpi, ketetapan hati, ataupun informasi-informasi yang didapat agar lebih memantapkan kita dalam menentukan pilihan terbaik ya. Jadi bisa mimpinya itu mungkin ya, misalkan sampean punya dua pilihan, SMA atau MA ya. Kemudian di mimpinya sampean sekolah di MA, yaitu berarti Allah menunjukkan lebih baik sampean sholat di MA, seperti itu. Kemudian ketetapan hati, tiba-tiba itu ada kemantapan hati. SMA awalnya ragu SMA atau MA, tetapi tiba-tiba saja saya kok lebih mantap sekolah di MA ya sudahlah saya sekolah di MA saja. Itu juga termasuk jawaban dari sholat istikharah, tidak hanya mimpi tapi juga bisa ketetapan hati. Kemudian informasi-informasi yang didapat agar lebih memantapkan kita dalam menentukan pilihan terbaik. Misalkan ada tetangganya sampean, itu loh sekolah di MA aja, MA itu bagus sekolahnya, berprestasi, sekolahnya anak-anak juara. Nah, ada informasi-informasi seperti itu sehingga sampean lebih mantep untuk sekolah di MA. Itu juga termasuk jawaban dari sholat istikharah itu tadi. Ingat, tidak hanya mimpi ya, tapi Allah itu punya banyak cara dalam menentukan pilihan terbaik kita. Oke ya, dari yang Bu Ida tadi sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang paham? Kita lanjut diskusi atau pertanyaan di grup saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.